Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Igede Dodik Sanjata, Kepala Sekolah di SD Negeri 4, Sudaji. Hai sahabat pendidikan di seluruh Nusantara, hari ini saya akan memaparkan mengenai program pembelajaran berbasis proyek penguatan pelajar Pancasila yang kami beri nama Dalang Sampik, yang merupakan akronim dari daur ulang sampah plastik dan kertas menuju sekolah yang bersih dari sampah plastik dan berbasis lingkungan. SD Negeri 4 Sudaji merupakan salah satu sekolah yang terletak di bawah kaki bukit Cemara Geseng, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sebagai sekolah yang terletak di daerah pelosok dan dekat dengan area persawahan dan perkebunan, maka saya selaku kepala sekolah berusaha menciptakan dan merancang sebuah inovasi pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila demi menumbuhkan sikap peserta didik yang memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan menuju sekolah yang nyaman, bersih, dan berbasis lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat, negara kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan wawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Kesadaran lingkungan seseorang dikatakan bersumber pada pengetahuan lingkungan yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki literasi lingkungan yang baik dinilai memiliki kesadaran lingkungan yang baik pula. Hal ini penting untuk dimiliki pada abad ini selain sebagai tuntutan kemajuan dan perubahan paradigma, tetapi juga dalam pemecahan masalah yang ada serta menanamkan sikap disiplin dan bijak terhadap lingkungan. Penerapan program Dalang Sampik ini juga perlu memperhatikan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran tercantum dalam struktur kurikulum Merdeka untuk pendidikan dasar yang dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pertama, pembelajaran intrakurikuler, dan kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Hal inilah yang menjadi pedoman dalam merancang sebuah program atau inovasi berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diberi nama Dalang Sampik. Merupakan akronim dari daur ulang sampah plastik dan kertas secara sederhana. Program ini dirancang dengan kegiatan yang berfokus ke pengolahan limbah sampah plastik dan kertas yang ada di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Berbagai aktivitas yang berdampak buruk terhadap lingkungan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai lingkungan, kesadaran pentingnya menjaga lingkungan, serta tidak adanya pemikiran tindak lanjut kondisi lingkungan. Dalam mengembangkan kesadaran lingkungan perlu dilakukan bahkan sejak usia dini. Istilah kesadaran lingkungan dimaknai sebagai sikap dan keterampilan dalam pemecahan masalah lingkungan berdasarkan pengetahuan mengenai lingkungan yang dimiliki. Kesadaran lingkungan akan membangun sikap
dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurut Munawar, di tahun 2019, kesadaran lingkungan juga didefinisikan sebagai rasa ingin tahu yang dalam mengenai lingkungan serta kesadaran yang tercermin dalam setiap tindakan. Dengan adanya kesadaran lingkungan yang dimiliki seseorang, diharapkan dapat membangun sikap positif dalam setiap tindakan dan interaksinya dengan lingkungan. Di masa depan, siswa-siswi akan berada di garis depan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga mereka perlu bersiap diri untuk mengambil peran tersebut. Anak-anak perlu memahami apa yang ada di lingkungan, kemudian apa dampaknya kerusakan lingkungan terhadap kehidupan mereka, dan bagaimana mereka bisa melakukan tindakan nyata untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat pendidikan, SD Negeri 4 Sudaji memegang peranan penting dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Setiap sekolah, baik di kota maupun di desa, di pegunungan maupun di pesisir, sedikit banyak telah mengalami dampak dari kerusakan lingkungan. Karena itu, tema dalam Sampik ini sangat relevan disampaikan oleh seluruh sekolah di berbagai setting atau konteks di Indonesia, termasuk di kota Singaraja. Kondisi ideal adalah ketika sekolah mampu menjadi salah satu sumber belajar, dapat memberikan pelayanan yang prima dan peserta didik merasa nyaman berada di sekolah karena lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, dan dapat menjadi tempat peserta didik untuk belajar secara aman dan menyenangkan. Atau sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi peserta didik. Kondisi real di lapangan yang menunjukkan rendahnya kesadaran warga sekolah dalam menjaga lingkungan sekolah, terutama dalam menangani masalah yang berkaitan dengan sampah. Kondisi tersebut perlu perhatian khusus agar kesadaran warga sekolah dalam menjaga lingkungan sekolah meningkat dan tercapai secara optimal sesuai dengan yang kita harapkan. Kondisi real tersebut membuat penulis berupaya berinovasi dengan peluncuran program dalam Sampik ini. Dengan program ini diharapkan nantinya kesadaran seluruh warga sekolah dalam menjaga lingkungan sekolah bisa meningkat dan terwujudnya sekolah berbasis lingkungan atau adiwiyata. Adapun tujuan dari penerapan inovasi program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menjaga lingkungan sekolah dari limbah sampah plastik dan kertas, dan juga memperbaiki perilaku serta karakter peserta didik yang berkaitan dengan kesadaran menjaga lingkungan sekolah, terutama dari sampah plastik dan kertas. Penulis melakukan inovasi di bidang kegiatan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan program dalam Sampik menuju sekolah bebas sampah plastik dan berbasis lingkungan atau adiwiyata. Nah, inovasi ini dilaksanakan sejak Juli 2022 dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek dalam Sampik atau Daur Ulang Sampah Plastik dan Kertas bertujuan mewujudkan peserta didik berkesadaran lingkungan yang mampu berperan aktif dalam menjaga dan mengatasi permasalahan lingkungan, permasalahan sampah, mengajak masyarakat agar sadar pentingnya menjaga lingkungan, khususnya di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nama dalang Sampik diambil dari filosofi kearifan lokal Bali. Kata dalang tentunya sudah sangat umum di Bali, jadi dalam cerita pewayangan merupakan penentu alur cerita. Diharapkan kepala sekolah, guru, komite, dan siswa-siswi SD Negeri 4 Sudaji bisa jadi penentu alur kemajuan di SD Negeri 4 Sudaji. Yang dulunya hanya dipandang sebelah mata, kini diharapkan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain, apalagi dengan ditetapkannya SD Negeri 4 Sudaji menjadi sekolah pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 2. Sementara itu, kata Sampik merupakan tokoh dalam cerita Sampik Intai yang sangat terkenal di Bali. Sampik terkenal dengan kesetiaannya sampai rela mengorbankan nyawanya demi cinta. Demikian juga diharapkan seluruh warga sekolah SD Negeri 4 Sudaji bisa menjaga loyalitas
komitmen, dan tanggung jawabnya untuk kemajuan di SD Negeri 4 Sudaji. Untuk mengimplementasikan program ini diperlukan berbagai persiapan awal sehingga bisa dilaksanakan secara konsisten. Proyek ini dimulai dengan tahap pengenalan, peserta didik mengeksplorasi isu lingkungan, isu sampah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan. Selanjutnya pada tahap kontekstualisasi, peserta didik mempelajari bagaimana kerusakan lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk dirinya sendiri, juga kehidupan makhluk lain. Kedua tahap itu bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang keterhubungan antara berbagai elemen alam, juga empati terhadap makhluk hidup lain. Dalam tahap pengantar aksi, peserta didik mengembangkan penguasaan kemampuan gotong royong melalui latihan-latihan kerjasama, komunikasi, dan merumuskan tujuan bersama. Tahap aksi membekali peserta didik dengan kemampuan melakukan aksi nyata menjaga lingkungan dan mengelola sampah, sembari terus mengasah kemampuan gotong royong dengan berbagai pihak. Kedua tahap ini juga dirancang agar memberikan dampak nyata dari aksi nyata menjaga lingkungan. Kemudian, yang terakhir adalah tahap berbagi. Perayaan proyek dan tindak lanjut merupakan penutup alur pembelajaran. Peserta didik menyebarluaskan ilmu yang diperoleh dari proyek dan mendapatkan apresiasi, diakhiri dengan refleksi serta penguatan inovasi untuk menerapkan hasil belajar dalam praktik sehari-hari. Karena itu, proyek dalang sampah atau daur ulang sampah plastik dan kertas menggunakan strategi pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku ramah lingkungan pada peserta didik. Melalui proyek ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, khususnya elemen akhlak terhadap alam. Dan yang kedua, bergotong royong, khususnya elemen kerjasama dan kepedulian. Program ini membutuhkan kerjasama dan dukungan semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di SD Negeri 4 Sudaji. Seperti namanya, jadi semua peserta didik diwajibkan untuk meningkatkan kesadaran diri dalam menjaga lingkungan sekolah dari sampah plastik dan kertas menuju sekolah berbasis lingkungan atau adiwiyata, sehingga peserta didik merasa nyaman saat berada di sekolah. Adapun perkembangan atau progres yang sudah dicapai di SD Negeri 4 Sudaji setelah pelaksanaan proyek dalang sampik, yaitu sesuai dengan gambar yang akan penulis tampilkan mengenai timbulan sampah di SD Negeri 4 Sudaji di tahun 2023. Berdasarkan gambar tabel di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah timbulan sampah, khususnya sampah plastik dan kertas di SD Negeri 4 Sudaji setelah pelaksanaan program ini yang dirancang mulai bulan Juli tahun 2022. Penurunan jumlah timbulan sampah ini setelah kegiatan dilaksanakan secara rutin dan juga setelah program yang berkaitan langsung dengan perilaku dan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau PBLHS. Penurunan secara signifikan terjadi mulai bulan Oktober 2023. Karena kesadaran peserta didik sudah mulai meningkat dan juga keterampilan peserta didik dalam mengelola secara sederhana sampah plastik sudah mulai terlatih. Berikutnya, penulis akan tampilkan daftar inovasi yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 4 Sudaji yang merupakan hasil dari program proyek penguatan pelajar Pancasila yang penulis beri nama Dalang Sampik. Dari gambar tabel inovasi di atas, ada 8 inovasi dari hasil program Dalang Sampik di SD Negeri 4 Sudaji dengan memanfaatkan limbah sampah plastik dan kertas yang diolah secara sederhana oleh siswa-siswi di SD Negeri 4 Sudaji. Inovasi yang sudah dilaksanakan seperti pembuatan tempat hidroponik dengan memanfaatkan botol air mineral bekas, kemudian membuat eco-brick, kemudian membuat benda-benda kerajinan yang terbuat dari limbah sampah kertas, dan juga membuat media pembelajaran
dari bahan kertas bekas dan karton. Berdasarkan hasil penerapan inovasi program Dalang Sampik pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan inovasi program Dalang Sampik dapat meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menjaga lingkungan sekolah. Selain itu, dapat merubah perilaku dan karakter peserta didik yang berkaitan dengan kesadaran menjaga lingkungan sekolah atau PBLHS menuju sekolah berbasis lingkungan adiwiyata. Jadi, dengan program ini diharapkan semua warga SD Negeri 4 Sudaji dapat menjalankan secara berkelanjutan program Dalang Sampik dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program ini dapat tercapai semaksimal mungkin, terutama dalam meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan sekolah menuju sekolah berbasis lingkungan atau adiwiyata. Jadi dengan program ini diharapkan tercipta sekolah yang bersih, nyaman, sejuk, dan siswa merasa senang untuk berada dan belajar di sekolah. Demikian pemaparan saya mengenai program Dalang Sampik yang merupakan akronim dari daur ulang sampah plastik dan kertas secara sederhana yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 4 Sudaji. Mudah-mudahan dengan praktik baik yang sudah saya sampaikan tadi bisa menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain yang memiliki permasalahan yang sama mengenai lingkungan dan juga permasalahan sampah plastik di lingkungan sekolah, sehingga bisa mewujudkan sekolah yang bersih, nyaman, dan bebas dari sampah plastik dan sampah kertas. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Rahayu.